من حضرة الشيخ كشف الأمر من حضرة الشيخ شرع عبد من حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن جرير ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجه وذريته أن الله يعلي درجاته والجنة ويرضون بأسراره وأنواره وعلومه بالدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر الله ويرحمهم وعلى نيته أن الله ينوّر قلوبنا وغالبنا مع الهدى والضوء والعفو والموت على دين الإسلام بلا محنة ابتهال بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sebuah daripada kitab Al-Manhajus Sawi. Qala Ibnu Al-Wardi fi Lamiyatihi, berkata Imam Ibnu Al-Wardi di dalam kitab Lamiyahnya. Ibnu Al-Wardi ini adalah nama daripada Sidin Abu Hafs Umar bin Muzaffar. Dalam kitab Lamiyah Sidin disebutkan utlubil ilma wa la taqsal fama ab'adal khaira ala ahlil kasal. Tuntutlah olehmu ilmu, kata si Ibnu Al-Wardi tadi, wa la taqsal, dan janganlah engkau merasa koler di sini. Fama ab'adal khaira, maka alangkah jauhnya kebaikan itu ala ahlil kasal, atas orang yang koler tadi. Wahtabil bil fikhi bid-dini, dan hendaklah engkau rayakanlah di sini bil fikhi, bahwasanya engkau selalu bil fikhi paham masalah agama. Wala tashtagil anhu bimalin, dan janganlah engkau sibukkan diri bimalin, dengan urusan dunia, masalah harta engkau, wa khawal, yang nantinya membuat engkau celaka. Wahjurin nauma wa hasilhu faman ya'ri bil matlub, dan kurangilah olehmu akan burik di sini. Wahjurin naum, artinya tinggalkan, kurangi, akan kurangi di sini tadi. Banyak-banyaklah daripada menuntut ilmu, punya dasar pawiyuhan bahwa burik. Kalau usah burik bahaya. Wahasilhu paman ya'ri bil matlub, dan hasilkanlah oleh mujahidin paman ya'ri bil matlub, hasilkanlah ilmu tadi, maka siapa-siapa yang mengetahui daripada yang dituntutnya itu, yahkir ma badal istayat, inalah apa yang dikorbankannya. Maksudnya yang dituntut itu jahidin adalah sesuatu yang baik-baik, jangan sampai mahinakan diri. La taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara ala darbi wasal bizdiyadil ilmi irbamul ghida. Pada bertambahnya ilmu itu, irghamul ghida akan daripada irghamul ghida, membawa dari kesenangan engkau yang akan datang. Wa jamalul ilmi, dan keelokan ilmu itu, islahul amal, diumpati dengan baiknya pekerjaan. Qimatul insani ma yuhsinuhu, nilai manusia itu ma yuhsinuhu, apa yang membaikkan bagi perilakunya. Jadi nilai manusia itu baik dari perilakunya. Bila perilakunya ada baik, maka nilai manusia itu ada baik. Biar ilmunya tinggi tapi perilakunya ada baik. Ma yuhsinuhu, tidaklah dianggap baik daripadanya itu nilai manusia tadi. Aktsarul insanu minhu, kebanyakan daripada manusia itu menilai dari luarnya saja. Au aqal, atau sedikit yang di luarnya baik, dari luarnya baik, nilai manusia tadi dianggap baik itu maksudnya. Qala Ibnu As-Subuki rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu As-Subuki, nama Sidin adalah Abdullah bin As-Subuki. Sehari di tangkihil ulum, Mujasidin bermalaman aku itu di tangkihil ulum adalah aku membersihkan diri dengan menuntut ilmu. Bermalaman jadi ada baburingan. Alatuli lebih ledat bagiku
Pengalaman tadi min wasali ghaniyatin, daripada sampainya orang memberikan sesuatu hadiah, wa tibi ainakin, dan daripada orang memberikan daripada ainakin, pemberian-pemberian yang banyak. Wa sariru aqlami ala awraqihi ahla minad dawqami lil usyaki. Wa sariru aqlami, dan adalah sin kolbekku itu sariru aqlami, selalu menulis, selalu apa? Selalu menghasilkan daripada ilmu tadi aku tulis ala awraqihi, atas kertasnya. Wa abitu sahronat duja wa tabitahu, dan aku bermalaman sini ad-duja menghasilkan ilmu tadi. Wa tabaitahu nauman, sampai-sampai aku itu taguring. Wa tabghi ba'da dzaka lihaqi, sampai aku pada tahu waktu itu setelah aku bangun waktu apa ini. Nah, akhirnya apa? Sibuk sidik daripada menuntut ilmu tadi. Qala Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, berkata daripada Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang daripada Al-Habsyi, dalam syair menyebutkan sidik, wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu, dan pada menuntut ilmu yang mulia yang baik itu tawajjahu, hendaklah engkau menghadapkan diri, bijiddin, dengan bahiman sini, wa tashmirin, dan dengan bersungguh-sungguh, wa tarkin li muqtadin, dan meninggalkan kebiasaan yang kada baik. Fa fil ilmi nurun lil fuadi, karena dalam ilmu itu nurun adalah memberikan penerang, lil fuadi, bagi hati, wa bahjatun, dan berkilauan, wa miraduhu, dan kilauannya, lil abdi, bagi si hamba. Jadi bilanya si dia menuntut ilmu, maka diri hamba tadi kayak berkilau, mencilang, melihat Allah Ta'ala, melihat dirinya mencilang, berkilau menuntut ilmu tadi. Ahsanu miradi, sebaik-baik kilauan. Jadi ada orang mencilang, gosok gigi, pelem, bermata tuh nang giginya tak keluar, gosok gigi cuik, yang mencilang pelem itu dibutuh belahan. Hari ini asli. Bihi ya'riful insanu haqqa ilaihi, dengan ilmu tadi mengetahui manusia kewajiban kepada Tuhannya. Apa yang wajib kepada Tuhan dikerjakan, itulah daripada hasil ilmu tadi. Fayuhda bihil rawi wa yarwa bihis sadi, dihadiahkan ilmu tadi bagi orang yang dulunya tidak tahu al-rawi, wa yarwa bihis sadi, dan diriwayatkan, dihasilkan as-sadi, daripada orang yang mendapatkannya. Wa in syi'tum an tahfazu ma 'alimtum, dan jikalau kalian ingin menghendaki menghafal, mengingat ilmu tadi, ma'alimtum, apa yang kalian pelajari, fadzalika fi takririn, maka hendaklah disini ilmu tadi fi takririn, diulang-ulang, diingat-ingat. Banyak tuan guru Tuhan misalnya ilmu ini disampaikan, kemudian kena diulang-ulang isi ulang supaya apa? Supaya ingat. Kan kita ini kadang-kadang bisa hilang. Nah itu harus diulang-ulang supaya meringkit gitu ya maksudnya. Ada apa-apa. Nah itu juga diulang-ulangnya supaya meringkit di otak. Takriri darsin wa tardadi, dan di murajaah, diulang-ulang. Mungkin diulang meringkit sekali aja hilang. Kenapa jadi hilang? Karena penyebab diri kita itu penghalangnya, dan kita ada dosa. Sebabnya hilang ilmu dalam diri kita karena ada dosa. Karena tubuh kita hilang, karena tubuh kita ada ingat. Menyalakan mata kita ingat saja. Mana aja mata aja. Tidak ingat. Yang lain kan yang lalu. Mana tadi lah aja. Yang katakan dulu. Al-Faslu Tsani bis-safari wa tirhali li thalabil ilmi. Bab yang kedua daripada pasal yang kedua daripada bab yang ketiga, bis-safari, pada perjalanan yang jauh, li thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Qala Sayyiduna Al-Imam Syekh Al-Islam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos nafa'allahu bihi, law lam yakun fit tanaqquli bi mawtinin ila mawtinin fa'idatun lama amara bil maula. Kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Tos Sidik,
Jikalau tidaklah adalah pada pinta puli mencari tempat yang jauh berpindah-pindah, min mautinin illa mautinin, faedatun mencari ilmu, menuntut ilmu, ada faedahnya. Lama maro abihi maula, niscaya tidaklah memerintahkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di tempat yang paling jauh menuntut ilmu adalah lebih baik. Dengan syarat diri kawin, dengan syarat juga di situ ada membawa faedah. Faqila lahu wa man tanaqqulul mahmur qala huwal madhkur fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala dalam surah An-Nisa ayat 92, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha, yang artinya Allah alam, apakah tidak ada ardullahi, akan tanahnya Allah taala itu wasi'atan, lebih luas, fatuhajiru fiha, maka hendaklah hijrahlah kalian padanya. Jadi kan bumi Allah itu luas. Siapa yang keinginannya untuk apa? Tanah boleh berpindah dari menuntut ilmu dengan syarat di situ faedah lebih baik. Wa qala alaihi salatu wassalam utlubul ilma walau bisini. Kemudian Nabi juga tuntutlah oleh kalian akan ilmu itu walau bisini, sekalipun di negeri Cina. Kenapa Nabi menyebut sampai negeri Cina sana? Qala Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, maksud sidin daripada menjelaskan daripada sin itu, as-sinu iqlimun ba'idun. Bermula yang namanya sin itu adalah iklim, tempat yang paling jauh, min ab'adil lawaqi, daripada sejauh-jauh tempat. Qalilun minan nasi man yasilu ilaihi limu'tihi, sedikit sekali daripada manusia itu, daripada orang itu yang sampai ke sana, limu'tihi, untuk limu'tihi, karena jauhnya. Ada aja tapi ada banyak. Yang terutama ongkos dulu keluar Cina sana. Faida wajib 'alal muslimi, maka apabila wajib atas orang Islam itu an yatlubal ilma, bahwa menuntut ilmu, wa in kana fi hadzal mahadil ba'id, sekalipun adalah di tempat yang paling jauh ini, pakai bala yajibu, pakai bagaimana tidaklah wajib atasnya, idza kana bainal ulama, apabila situ ada ulamanya, wala yalhaquhu bi talabihi, dan tidak membawa dirinya, tidak menghubungi dirinya pada menuntutnya, pada situ ada aja ulamanya. Katsirul maunah, sekalipun katsirul maunah, banyak ongkosnya, wala masyaqqah, dan tidak ada kehalangan yang banyak. Kan menuntut ilmu yang jauh itu halangannya banyak. Di antaranya apa? Pikirannya, menuntut ilmu yang jauh tadi. Kemudian banyak ongkosnya. Kemudian juga bawa kemudian beramian. Beramian di mana sekolah di Afrika, di Afrika ini berjalan namanya. Kenapa? Jadi ubah niat. Jadi menuntut ilmu yang jauh itu jangan sampai ubah niat. Bahaya, sudah tak sangat mulai perjalanan terus kira orang seolah boleh ya pakai gamis lagi, boleh ke Indonesia pakai imamah segala, padahal sana gue perjalanan. Qala ulama rahimahullah taala, inna rihlata fi thalabil ilmi imma fardhu ain. Berkata oleh para ulama bahwa sesungguhnya tulang pergi jauh fi thalabil ilmi, pada menuntut ilmu itu, imma ada kalanya fardhu ain, bagi perorangan. Idza lam yajid fi baladihi man yu'allimuhu, apabila tidak ada di negerinya itu man yu'allimuhu, orang yang melajarinya. Bila tak melajarinya, tulang yang jauh, berarti pada doain bagi dirinya. Au mandubun muraqabun,
atau sunnah baginya idza kana litolabiz ziyadah, padahalnya sudah berilmu kemudian menambahi guru lagi untuk apa? Litolabiz ziyadah, untuk memperbanyak ziyadah ilmu, padahalnya sudah tahu, belajar pulang. Artinya kan menunjukkan di situ rendah diri, merasa kurang lagi, ada cukup saya dikit aja, belajar pulangnya pak guru yang lain, supaya apa? Ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Wa idza wajaba 'alal insani an yusafira litafaqquhi fiddin, dan apabila wajib atas seseorang manusia itu an yusafira, bahwasanya dia bepergian jauh, litafaqquhi fiddin, untuk mengalimkan dirinya pada masalah agama, fakaifa la yata'ayyanu 'ala man nasha'a bainal ulama wash-shalihin, maka bagaimana tidaklah jelas, tidaklah nyata atas orang yang hidup di antara ulama dan sholihin. Kita ini termasuk untung di benua kita ini, kita hidup di antara ulama dan sholihin. Wa ayyu'udrillahu inda Allahi rabbil alamin, dan udzur apa di sini? Lahu indallah, di sisi Allah Ta'ala Rabbul Alamin, apa udzurnya lagi? Jadi untuk mana kita itu antara ulama dan sholihin, apalagi alasannya malah Allah. Paman ahmalal ilma, barang siapa ahmalal ilma, dia mengenteng-entengkan ilmu, waradiya, dan dia senang bil jahli, dengan jahilnya, nyari itu dengan jahilnya biar jauh umurnya. Kau hidup lagi jangan mirip dengan umur tadi, yang dengan jahil. Wal ama, dan buta mata hatinya, bahwa jahilul maghrur, maka itulah jahil yang tertipu. Qad gharratul hayatud dunya, yang sudah ditipu hatinya tadi oleh kehidupan dunia. Wa gharrahu billah, dan telah menipu hatinya tadi billah, dengan Allah Ta'ala, al-gharur, dengan macam-macam tipuan. Qala Sayyidina Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, tanaqquru waqti, Sayyidina Habib Ali al-Habsyi, tanaqquru waqti, aku membiarkan waktuku, awrathal hamma wal ghamma, yang dahulunya waktuku itu dihidupi atau dihiasi dengan duka cita. Wa kaifa wa ahlul waqti, dan bagaimana lagi sih ahlul waqti, orang yang memiliki waktu itu, qad ahmalul ilma, mereka itu mengentengkan dengan ilmu. Ajibtu liman jabil jahli yarda rabbahu, aku merasa heran liman jahilan, liman bil jahli, bagi orang yang adalah membuat dirinya itu bodoh tadi. Yarda rabbahu, dia senang dengan kebodohannya. Warabbuhu, dan Tuhannya ataha, sudah memberikan kelapangan, sudah memberikan kesempatan lahu baginya, min faidhi amdalihi, daripada limpahan karunia-Nya, fahman, akan bisa membawa paham. Di sini Allah Ta'ala sudah berikan karunia-Nya dengan ilmu tadi, kemudian bisa dipaham. Karena di sini dia senang bil jahli, dengan jahilnya. Qala Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang bagi insan, sepantasnya bagi seseorang itu alla yastaqirra makanahu, bahwasanya dia tidak menetap di tempatnya. Maksudnya di sini jangan membedakan dirinya bodoh. Tuhan tidak menetap di tempatnya, artinya bahwa pindah, beralih kepada nang baik. Bal yasiru fil ardi, bahkan dia itu berjalan di bumi, la'allahu, barangkali dia, an yara, apalah, melihat yang lebih baik darinya, fayaqtadi bihi, maka diikutkanlah dengan dirinya tadi, artinya dengan mengikut, dengan menuntut ilmu. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali, wa qalla madhkurun fil ilmi muhassilun lahu min zamani sahabati ila zamanina.
Jadi Imam Ghazali qalla madhkurun, sedikit sekali disebutkan pada ilmu tadi, muhassilun, yang dihasilkan min zaman sahabat, yang dahulunya para sahabat itu dahulunya mereka itu pekerjaan mereka, gawian mereka menuntut ilmu juga. Ila zamanina, sampai zaman kita sekarang ini, lam yuhassil ilma, jikalau tidak menghasilkan ilmu, illa bisafari, kecuali dengan berangkat jauh. Itu ada lagi yang belajar ilmunya dari tempat yang jauh. Untuk apa? Menuntut ilmu pengetahuan pengetahuan agama. Wa qala Sya'bi rahimahullah taala, berkata Imam Sya'bi, law safara rajulun minasyam, jikalau seorang tadi pulang dari negeri Syam, ila aqsal Yaman, sampai ke ujung negeri Yaman, fi kalimatin, tujuannya apa? Mencari ilmu aja. Tadulluhu ala hadiyin, maka menunjukkanlah atasnya itu ala hadiyin, atas ilmu yang didapatnya. Jadi daripada tulang nang jauh, tujuannya apa? Menuntut ilmu aja. Aw tarudduhu an rada, maka nasafaruhu dhami'an. Fa'idatun dzakara fi rawdatil afkar anna rajulan safara sab'amiati farsahin liyas'ala an sitti kalimat. Ada menyebutkan dalam satu faedah dalam kitab Rawdul Afkar, sesungguhnya seseorang laki-laki safara, dia tulang sab'ata mi'ati farsahin, tulang ke tempat yang jaraknya 700 parsah menuntut ilmu. Ada yang ditanyakannya, tulang ke tempat yang jauh dengan jarak 700 parsah, hitungan yang lebar, hitungan banyak. Liyas ala an sitti kalimatin, supaya apa? Menanyai batakun tentang 6 macam aja. Al-ula, yang pertama, ma'afqalu man bis-sama wati wal ardi. Pertanyaannya, Sirajul tadi bertanya kepada anak ahlinya, apa yang membuat berat langit dan bumi tadi? Apa yang membawa langit dan bumi tadi banyak daripada turun musibah? Qala, dijawab oleh yang mengadakan al-buhtanu 'alal bari, banyaknya kebohongan, banyaknya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, 'alal bari, di daratan. Sehingga apa? Bencana sini ada terus. Kenapa? Al-buhtanu, kebohongan yang tidak nyata, atau perkara-perkara yang diulah dimunculkan. Yang kedua, ats-tsaniyah ma'awsa'u minal ardi. Pertanyaan yang kedua, apa yang lebih luas daripada bumi itu? Qala, dia menjawab, al-haqqu, itu adalah sesuatu yang benar. Itu lebih luas daripada bumi. Yang kita gawi yang benar itu luas daripada bumi. Ats-tsalitsah, pertanyaan yang ketiga, ma'aghna minal bahri, apa yang sepaling kaya dari lautan itu? Qala, yang menjawab, al-qalbul ghaniyyu, yang sepaling kaya daripada laut itu adalah hati yang kaya, bil qanaati, dengan qanaah. Hati yang kaya dengan qanaah, dengan merasa cukup, itu lebih kaya, lebih hebat daripada lautan dan isinya. Karena hati yang kaya ini kadang bisa habis, ada terus, kadang bisa putus. Mau kaya secara zahir bisa habis, bisa putus. Ar-rabi'ah ma abrahu minat thaladi. Pertanyaan sahabat, orang pulang ke negeri yang jauh tadi, apa yang lebih dingin daripada at-thaladi, es? Qala qalabul hajati minas sadiqi idza lam yaqtiha, menuntut mencari keperluan minas sadiqi, daripada orang yang dinamakan siddiq itu, idza lam yaqtiha, apabila tidak menunaikannya.
Di sini orang namanya Sidik itu paling alih. Sidik itu orang-orang paling kadang pernah menggawe nang jahat itu sidik, orang alim. Al-khamisu nang kalima ma aqsa minal hajari, apa nang lebih keras daripada batu? Qala, pertanyaan jawabannya qalbul kafiri, adalah hati orang kafir. Karena menerima hidayah mereka lambat. As-sadisah nang ke-6 ma adallu minal yatimi, apa nang lebih hina daripada anak yatim? Qala, jawabannya annamamu indal muqabalah, itu orang yang selalu adu asa indal muqabalah, ketika dihadapkan. Ini ada mengaku, itu mengalihnya adu asa. Punya sudah belakangannya main banget, tapi punya sudahnya di hadapan yang salah mengaku, biasa mau ada salah, belum ada sah, muhajati, ittahana qalahu fi nuzhatil majalisi. Al-faslu tsalis hikayatun bistihadi wa ibmatis salaf fi tahsil ilmi. Pasal yang ketiga ada riwayat hikayat daripada kesungguhan imam-imam dahulu fi tahsil ilmi, pada menghasilkan ilmu. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqulu talabtul ilma falam ajid aktsara minhu bil ansar. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata Siddiq, aku menuntut ilmu di sini, falam ajid, maka tidak aku temui aktsara, lebih banyak orang yang melajari bil ansar, dari golongan ansar yang berada di Madinah. Fakuntu atar rajula pas'alu anhu, maka aku mendatangi seseorang laki-laki daripada Ansar tadi. Fa'as'alu anhu, maka aku tanya daripadanya. Fayuqalu li, maka dikatakan orang bagiku, naimun, wahai Abdullah bin Abbas, siapa yang kau cari? Pulang bin pulang. Orangnya naimun kurik. Fatawassadu ridai, ketika aku mencari si bulan tadi di Abdullah bin Abbas, maka aku maulah bantal dengan selendangku. Dengan apa? Sorbanku tadi. Tsumma aqtaji'u, kemudian aku berabah hatta yakhruja, sampai adalah tiba bagiku ilayya al-zuhra, waktu zuhur. Mencari si bulan tadi aja. Padahal seorang tuh bulan-bulan tuh kuring, hingga sedikit menghadang berapa sedikit kuring. Fayaqulu mata kunta huna ya benar ambi Rasulillah. Ketika Sidin bangun, ada yang bertanya lawan Sidin, mata kunta, kapan engkau berada di sini ya ibnu ambi Rasulillah? Faqulu, lalu kata si Abdullah bin Abbas, mundu zamanin tawilin, aku sudah di sini sudah berabagana sejak waktu nang lawas. Taburi aku di sini, payah mulu, dikatakannya lagi oleh seseorang lagi, bik sama sonaka, paling jahat apa yang kau perbuat. Kamu biar kesini guling aja kan. Halla a'lam tadi, apakah tidak engkau berikan lawan diriku? Apakah tidak engkau beritahu lawan diaku siapa bulan aku cari tadi? Fa'aqulu aradtu an tatakharuja, aku kesini wahai rajul di sini, menghendaki aku dari tempat rumahku yang jauh sampai ke sini. Qad qadaitu hajatan, ingin menunaikan hajatku untuk mencari guru dan melajari akan diriku. Sampai sini bakalah mencari bulan bin bulan, akhirnya dapat bulan bin bulan tadi, sehingga Sidin belajar lawan bulan bin bulan itu. Wa fi riwayatin wajadtu aktsara hadis Rasulillah, kata Abdullah bin Abbas, aku banyak memperoleh hadis Rasulullah inda hadzal hayy min Ansar, ketika berada di kaum Ansar tadi, di Madinah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi, nasya'a Syafi'i radhiyallahu anhu yatiman, adalah Imam Syafi'i itu dilahirkan yatiman, dalam keadaan yatim. Fi hijri ummihi, pada asuhan ibu Sidin,
fi qillati 'aisyin, pada kehidupan yang sangat ngalih, pada ekonomi yang sangat ngalih. Riwayat Imam Syafi'i sejak waktu lahir. Wa dhiqi halin, dan sepaling sempit keadaan Sidin tadi, artinya susah benar. Wa kana fi sibahu, adalah Imam Syafi'i itu pada waktu Sidin kecil, yujalisul ulama, katuju belajar dengan para ulama zaman Sidin tadi. Wa yaktubu ma yastafiduhu, dan Sidin mencatat apa yang mengambil faedah daripada ulama di zaman Sidin tadi. Fil anzami, Sidin catat di tulang binatang. Wa nahwiha, dan sejenisnya, di kayu-kayu dicatat Sidin ilmu tadi. Li'azzihi, karena Sidin lemahnya ekonomi. Kata kawan mukar buku. Li'azzihi anil warok, karena lemahnya ekonomi Sidin, anil warok, daripada besi kertas. Hatta mala'a, sampai Sidin pulih memenuhi daripada khabaya kantong Sidin, tulang-tulang dan kayu-kayuan tadi yang bertuliskan ilmu. Bah kulik dibawa Sidin ke rumah nang tulang-tulang tadi, tulang unta, tulang apa lagi dan lain-lain, bertulis ilmu. Ruya anna Imam Syafi'i hafizal Qur'ana bahwa ibnu sab'ina Sidin. Diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah Sidin hafal Al-Qur'an, berumur 7 tahun. Nah, kebanyakannya orang yang menjadi imam besar daripada kalangan ekonomi yang lemah. Wa hafizal Muwatta, dan Sidin hafal kitab Muwatta, isinya hadis-hadis dari Imam Malik, karangan Imam Malik. Wa huwa ibnu asyri Sidin, berumur 10 tahun. Jadi hafal Muwatta Sidin umur 10 tahun. Wa adina lahu syaikhuhu, dan diizinkan baginya oleh syekhnya. Siapa syekhnya Imam Syafi'i? Muslim ibnu Khalid Az-Zanjiyu, itu adalah Syekh Sidin tadi. Bil ibta, disuruh oleh Syekh Muslim ibnu Khalid itu bil ibta, pada mengulah fatwa. Wa huwa ibnu 15 sanah, waktu itu Sidin berumur 15 tahun. Sudah diberikan izin oleh guru Sidin tadi. Kalau kita ini mulai fatwa di jadi guru ada fatwa sudah. Wa qala lahu abti ya Aba Abdillah, dikatakan oleh Syekh Muslim ibnu Khalid, buatlah fatwa olehmu ya Aba Abdillah, kunyah daripada Imam Syafi'i. Faqad wallahi ana laka antukti, maka sungguh demi Allah engkau sekarang aku izinkan antukti, bahwasanya engkau itu memberikan fatwa. Umur 15 tahun. Itu Imam Syafi'i. Wa qala Rabi lam ara Syafi'iyya radhiyallahu anhu aqilan bin Harim, berkata si Rabi ini adalah sahib Imam Asy-Syafi'i, kawan daripada Imam Syafi'i, sejaman dengan Imam Syafi'i. Imam Rabi, apa kata Imam Rabi? Lam ara Syafi'iyya, tidak pernah aku melihat Imam Syafi'i anhu akilan, melihat Sidin makan binaharin, di waktu siang, wala namiman bilailin, dan tidaklah aku lihat tidur bilailin, di waktu malam. Apabila Sidin itu guring Imam Syafi'i, bila aku melihat, kada pernah Sidin itu santai, kada pernah Imam Syafi'i itu bersenang-senang, bersedap-sedap, atau kada pernah melihat situ santai minum, kada. Listighalihi, karena sibuknya diri Sidin bit positivi, dengan mengarang kitab. Wa hukiya ala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lamma warada al-Madinata wa jalasa fi halqati Imam Malik, dihikayatkan daripada Imam Syafi'i lama warada, manakala Sidin datang ke Madinah. Waktu itu sahibul Madinah adalah Imam Malik. Jalasa fi halqati, Sidin duduk di halaqahnya Imam Malik.
Wal Imam Malik yumli al-Muwatta ala man huna. Waktu itu Imam Malik yumli al-Muwatta, Sidin menerangkan kitab Muwatta ala man huna, atas apa ada orang yang di sekitar Sidin tadi pelajaran. Fa'amla alaihim thamaniyata asyara hadithan. Waktu itu Sidin maisi di kitab Muwatta tadi oleh Imam Malik ada 18 hadis. Wa kana Imam Syafi'i bi ikhrayatin nas wa ramaqal Imam Malik bi basarihi wa huwa yaktum bi asbahihi. Waktu itu dilihat oleh manusia yang lain bahwasanya Imam Syafi'i ini duduk paling belakang, akhratin nas, paling ujung istilahnya. Karena langsung datang pengajar pada di mana sih duduk paling belakang sudah. Walau maqamul Imam Malik bi basarihi, tapi Imam Malik melihat dengan pandangan Sidin, bi basarihi dengan pandangan hati Sidin dari jauh. Wa huwa yaktubu bi asbahihi. Waktu itu nang lain mencatat ilmu oleh kepada Imam Malik dengan pulpen. Sedangkan Imam Syafi'i yaktubu, Sidin mencatat bi asbahihi dengan jari Sidin ala zahri kafihi, di telapak tangan Sidin. Jadi orang melihat dia menawarkan Imam Syafi'i catatnya apa jangan ada tulisannya. Tulisannya ada liur warna menawarkan tiga. Ada orang ada lain sih pakai buku kan. Ala sahih kafihi. Falamma tafarraqa ahlul majlisi, manakala sudah selesai di pengajian Imam Syafi'i Imam Malik tadi, tafarraqa berpisah artinya yang lain sudah artinya pulihkan. Da'ahu wa sa'alahu an baladihi, mana memanggil Imam Malik kepada Imam Syafi'i tadi an baladihi, tentang berasal dari mana negerinya, wa nasabihi, dan keturunannya. Faqala Imam Malik, ra'aituka ta'bathu biyadika. Menjadi Imam Malik, aku melihat engkau bermain-main dengan jari tangan engkau, ala zahri kaffi, atas telapak tangan engkau. Jadi memang baik kan main tangan. Kalau kita ini udah HP, cici. Jadi kata bapak sih mau tangan, mau duduk tangan, yang lain sih orang bangun mencatat lawan buku. Faqala Syafi'i, la ada wahai Malik, walakinni, tetapinya aku, idza amlaita haditsan, apabila aku hendak mencatat hadis itu, kata tuh ulun tulis ala zahri kafi, atas di telapak tangan ulun tadi. Ulun ingat tulisannya daripada ingatan buat Imam Syafi'i. Kalau kita nak menuruti juga, karena mates kena, bersih. Kayak Imam Syafi'i juga bawa ke rumah, apa yang dicatat? Ada anak kau mau menuruti. La walakinni amlaita haditsan katabtuhu ala zahri kafi wa in syi'ta a'tu ilaika. Wahai Imam Malik, jika ujian anak minta ulangi, biar kepingin anak minta ulangi, anak biar sampaikan, ulun siap mau ulanginya. Ma'amlaita alaina, apa yang sudah biar sampaikan lawan kami, biar anak ulun siap. Faqala hati, jadi Imam Malik, ayo coba. Fa'amla alaihi thamaniyata asyara haditsan, maka memenuhilah apa yang diucapkan Imam Malik tadi, yang ditulis Imam Malik tadi, thamaniyata asyara yang disampaikan Sidin, 18 hadis yang disampaikan Imam Malik diingat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i allati amlaha, yang dipenuhi Sidin, min hifzihi, daripada hafalan Sidin. Fa'adnahu minhu wa qarrabahu, yang sepaling halus hadisnya, sepaling handap hadisnya, wa qarrabahu wa qala lahu, setelah mendengar tadi lengkap apa yang disampaikan Imam Malik, diulangi Imam Syafi'i. Faqala lahu, ya Muhammad, wahai Muhammad, panggilan.
Ittaqillah ta'ala, takutlah engkau kepada Allah Ta'ala. Fa innahu sayakunu laka sya'nun, bahwasanya engkau terjadi bagi engkau nantinya engkau menjadi orang yang besar, lalu lawan engkau banyak nantinya orang yang tidak suka lawan engkau, banyak nantinya orang yang tidak percaya dengan engkau. Ibadah aja, nah orang jamaah tadi berikan kita sini 4 mata aja. Engkau nantinya memiliki perkara yang besar di zaman engkau, wahai Imam Syafi'i tadi. Apa dan dzalika Syekh Ahmad bin Hasan Al-Qas dalam kitab Majmu' Kalamihi. Wa dzakara An-Nawawi rahimahullah taala fi muqaddami majmu'ihi an Syekh Ishaq, menyebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' tadi daripada Syekh Ishaq, annahu qala kuntu u'idu kulla darsin, bahwasanya kata Imam Nawawi, Imam Abi Ishaq itu perkataannya adalah aku u'idu mengulangi kulla darsin, setiap pelajaran itu mi'ata marrah 100 kali, artinya mengulang murajaah tadi. Wa idza kana fil mas'alah baitu sya'irin yustashhadu bihi hafizul qasidah kullaha min ajlihi, dan apabila adalah dalam ilmu tadi ada yang punya bait syair yustashhadu, maka aku berhimmat sidin menghafalinya al-qasidah daripada baitnya itu kullaha min ajlihi, daripada karena qasidah tentang ilmu tadi. Wa ruya rahimahullah ta'ala bin naumi ba'da wafatihi wa alaihi thiyabun bidun taqid lahu ma hadam faqala izzul ilmi. Diriwayatkan bahwasanya Imam Abi Ishaq ketika wafat, ketika mati, orang mengempi lawan sidin alaihi thiyabun, waktu itu sidin memakai pakaian yang putih kemilau, tarang putihnya. Faqila lahu, ditanya orang yang kuring tadi, ma hadza wahai Imam Abi Ishaq, apa yang terjadi dengan engkau? Faqala izzul ilmi, bahwasanya aku sidin inilah aku sering memuliakan ilmu, sehingga aku dipakaiani dengan pakaian yang putih kemilau. Abi Ishaq dimimpi orang. Wa ruya anna Syekh Abi Ishaq al-Madkur ikhtasara tanbih min ta'liqihi Syekhi Abi Hamid wa hiya 18 mujalladan wa kana yusalli 'inda kitabatin kulli fasalli rak'ataini. Adalah Imam Abi Ishaq itu sidin mengarang suatu kitab yang jumlahnya 18 jilid. Wa kana yusalli, adalah Imam Abi Ishaq yusalli, adalah sidin sembahyang inda kitabatin, ketika nulis satu bab dari kitab itu kulli fasalli rak'ataini, sidin sembahyang 2 rakaat. Wa yad'ullaha, dan sidin berdoa Allah Ta'ala an yanfa'a, supaya memberi manfaat bihi qari'ahu, bagi orang yang membacanya. Jadi Imam dahulu itu tidak sembarang menulis kitab. Ada yang sembahyang 2 rakaat dulu, hanya menulis satu bab kitab tadi, tulis baik sudah tutup, sembahyang 2 rakaat pulang. Supaya apa? Bermanfaat bagi orang yang membacanya. Karena radhiyallahu anhu mujabad da'wat, adalah Imam Abi Ishaq itu termasuk daripada orang yang pengabulan doa. Qala Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kana Syekh Ishaq yuqarrir darsa al-Baqarah. Berkata Imam Habib Ali Al-Habsyi, adalah Syekh Ishaq itu mengulang-ulangi pelajaran menurut sidin al-Baqarah 1000 kali. Ingat mengulang pelajaran ini yang dipelajari diulangi sidin, karena waktu berapa diulangi sidin pula, nah waktu nang berduduk diulangi sidin pula. Kalau kita waktu mengulang, ya sudah kita belajar, sudah sudah. Ya Allah, bapak juga mengulang, paham juga, ulang paham juga. Wa Sayyidi Ahmad bin Zaid Al-Habsyi 25 marrah. Kemudian sambungannya naqala al-Firabiyyu an Imam Bukhari. Mudah sekali kita mudahkan Allah Ta'ala. Meski kita bersyukur Allah Ta'ala mati bersyukur khatimah.
dijauhkan dari suul khatimah, dan kita dikumpulkan dan sebagai dosa Rasulullah SAW, dan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menziarahi Makkah dan Madinah Rasulullah SAW, hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوفيق وغيرنا في الدين وعلمنا التوفيق وغيرنا في الدين والتوفيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا